Ya, sudah banyak tadi yang kita bahas dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, soal target Partai Golkar, dinamika koalisi, capres-capres dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kita tahu, memasuki tahun politik, ada tantangan geopolitik juga yang tadi disinggung juga oleh Pak Erlangga sejak awal. Saya ingin tahu Pak Erlangga, dari pandangan Pak Erlangga sendiri, seberapa besar tantangan itu, bahkan di tahun ini disebut-sebut tahun yang suram dan lain sebagainya. Apakah itu juga sesuatu yang perlu kita antisipasi ya Pak, sebagai sebuah bangsa dan juga sebuah negara? Tantangan ketidakpastian itu real dan tentu harus diperhatikan, karena kembali lagi bahwa kesejahteraan masyarakat dan masyarakat kita banyak yang penghasilannya harian. Sehingga kita harus betul-betul prudent menjaga ketidakpastian ini. Nah, kemarin dalam 3 tahun penanganan COVID, alhamdulillah Indonesia bisa keluar secara extraordinary. Pertumbuhan ekonomi bisa di angka 5,3 dan ini tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian juga inflasi kita bisa tekan, di mana inflasi kita jauh lebih rendah daripada bahkan Amerika, Singapura, ataupun berbagai negara lain. Dan kita punya keberhasilan G20 yang juga di tengah ketidakpastian itu kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh negara penting dan bisa membuat deklarasi. Jadi dan kontennya juga salah satu yang paling dalam dan juga substansial. Sehingga kita ini sekarang sedang dilihat sebagai sebuah negara yang berbeda. Dan kedua, di berbagai negara kalau mau taruh uang yang masih memberikan result positif, itu kalau taruh di Indonesia. Sehingga tentu ini kepercayaan ini yang harus kita jaga. Negara yang berbeda ini maksudnya bagaimana nih Pak? Dibanding negara lain, return kita relatif lebih tinggi. Surat hutang negara misalnya. Sehingga tentu kita punya kredibilitas. Dan dalam 3 tahun kita penanganan COVID, rating kita pun tidak pernah turun. Jadi investment grade-nya terus kita berhasil pertahankan. Jadi momentum ini kita harus jaga, sehingga tentu fundamental ekonomi ini kita harus jaga terus. Fundamental ekonomi kita, neraca pembayaran positif, neraca perdagangan positif. Perdagangan dengan berbagai negara juga balance-nya kita positif. Bahkan kemarin 4 bulan terakhir di tahun lalu kita dengan Cina pun kita balance-nya positif. Sehingga langkah yang dilakukan Indonesia dalam bentuk reform struktural, pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga. Ketidakpastian kita ke depan apa? Cuaca, climate change, bencana alam. Kita ketahui sekarang El Nino jalan terus, hujan banyak, tentu akan mengganggu produksi pertanian. Nah, ini yang harus kita special care terhadap itu. Tahun depan, tantangan di tahun politik, tantangannya kering atau La Nina, kembali lagi pangan. Jadi pangan itu harus menjadi perhatian penting dan utama dari pemerintah. Dan pangan tentu akan mempengaruhi kestabilan politik. Karena perut itu menjadi penting. Politik stabil kalau perut kenyang. Kalau perutnya terganggu, kestabilan politik bisa terganggu juga. Terganggu. Kita tidak bicara partai, tapi kita bicara kestabilan politik secara keseluruhan. Jadi itu yang pemerintah harus betul-betul perhatikan. Daya beli masyarakat dalam bentuk inflasi. Kalau barangnya terlalu tinggi, masyarakat tidak mampu, itu juga akan mengganggu kestabilan politik. Sekali lagi saya bukan katakan bahwa ini kestabilan politik 1 partai, 2 partai, atau 3 partai, tapi ini kestabilan politik secara keseluruhan. Jadi kalau ini semua kita jalan, maka kita bisa jaga, pertumbuhan kita bisa jaga di 5,3, maka momentumnya adalah sekarang. Karena dengan COVID kita punya salah satu yang kuat adalah tabungan masyarakat yang tinggi di perbankan. Karena selama COVID spendingnya rendah. Yang besar adalah spending masyarakat, spending pemerintah. Sehingga 2 tahun ke depan spending masyarakat ini harus digenjot. Dan pesta politik tentu akan memberikan fuel, memberikan tambahan energi buat masyarakat untuk spending dalam kegiatan-kegiatan pertemuan politik dan yang lain. Sehingga dengan demikian kita mau menggunakan politik ini sebagai fuel untuk ekonomi. Karena
waktunya juga tidak terlalu lama-lama banget. Dari September sampai dengan Februari. Sesudah itu kan selesai. Sehingga dengan demikian kalau kita semua auranya positif, ini penting buat Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Jadi sebenarnya di saat yang sama bahwa ada tantangan ekonomi tapi juga kita masuk tahun politik, Anda meyakini ini kita bisa melewati dengan smooth begitu, Pak? Tentu kita berharap kita bisa melewati smooth. Pasca reformasi pun kita jalan secara smooth. Jadi saya tidak melihat alasan bahwa ini akan menjadi persoalan. Oke. Meskipun ketidakpastian politiknya sekarang kita masih belum tahu kan, Mbak, kembali lagi ke setiap 5 tahun kan ada ketidakpastian politik. Tapi yang pasti adalah pemilunya. Jadi jangan dibalik. Jadi kepastian ini, kepastian governance, kepastian tata kelola, kepastian taat konstitusi. Nah, ini yang dilihat sebagai sebuah kepastian proses demokrasi sebuah negara. Ini kan terjadi juga di Amerika ratusan tahun, terjadi juga di India dan di berbagai negara yang lain. Jadi politik dinamika politik kita akan berjalan, tapi ekonomi kita juga ini saling memberikan efek yang positif satu sama lain, bukan justru sebaliknya. Bukan sebaliknya. Oke. Yang juga Pak Jokowi berkali-kali ke publik ingatkan, juga para ke tokoh-tokoh partai politik ya, soal ya tadi itu menjaga stabilitas dan segala macam, adalah soal jangan menggunakan politik identitas, jangan politik sara dan lain sebagainya. Apa yang Pak Erlangga sebagai ketua partai politik ya Pak, apa yang Pak Erlangga lihat soal ancaman politik identitas tadi? Kalau kita tadi sempat menyinggung sedikit, tapi kalau diperdalam lagi, apakah itu menurut Pak Erlangga bisa terselesaikan? Artinya ke depan ini kita kan sebagai sebuah bangsa, kita untuk mempersatukan bangsa. Jadi jangan kita dibuat bangsa yang divided, yang dibelah. Karena itu lukanya lama. Seperti krisis kan meninggalkan scar, meninggalkan luka. Jadi ini yang kita harus jaga. Apalagi kita ingin negara ini menjadi negara sejahtera. Makanya kita semua harus berhati-hati. Kompetisi kan biasa aja. Menang kalah juga biasa aja. Tapi yang nggak biasa menang kalah, tapi jadi bangsa ini jadi terbelah. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, ini penting agar seluruh tokoh politik, tokoh masyarakat menjaga ini bersama-sama. Dan pembangunan yang sekarang tengah berjalan juga bisa terus dilanjutkan gitu ya. Ini kan pembangunan yang dilakukan luar biasa. Kita dalam situasi COVID, reform struktural dijalankan. Dalam situasi COVID, infrastruktur kita jalankan. Dalam situasi COVID, pertumbuhan ekonomi kita bisa 5,3. Dalam situasi COVID, kita juga mereform sektor kesehatan karena COVID. Sehingga banyak extraordinary measures yang dilakukan, termasuk proyek strategis nasional, termasuk juga keseimbangan pembangunan di wilayah timur dan barat, juga hilirisasi. Artinya apa hilirisasi? Berarti industri manufaktur digenjot kembali. Nah, industri manufaktur adalah nilai tambah dan pekerjaan. Dua hal yang dilakukan. Nah, kita pernah di awal tahun 90-an sampai 98 pertumbuhan ekonomi di atas 20%, manufaktur PDB-nya. Sekarang kan sekitar 18. Dulu bisa sampai 24%. Nah, ini yang kita akan kembalikan. Karena kalau itu kita lakukan, maka tentu kita balik lagi ke nilai tambah. Contoh otomotif hari ini, Indonesia dan Thailand bersaing. Tahun kemarin misalnya kita sudah ekspor otomotif lebih dari 550.000. Sehingga ini juga luar biasa karena otomotif kita sudah diekspor ke 70 negara, bahkan diekspor ke Jepang. Artinya kualitasnya sudah baik, harganya bersaing. Nah, ekosistem itu sudah terbentuk. Nah, ini tinggal kita jaga lagi dengan komoditas-komoditas yang lain. Dan penting bagi Golkar untuk juga memastikan pembangunan ini berjalan dan nanti setelah di 2024 apa yang sudah dibuat di era pemerintahan Presiden Jokowi ini dilanjutkan ya Pak? Tentu dilanjutkan. Program pembangunan terus dilanjutkan. Karena Partai Golkar kan dari awal
program pembangunan. Kita bicara posyandu, kita bicara puskesmas, kita percaya SD Inpres, itu kan semua legacy yang terus dibangun. Dan sekarang apalagi dengan infrastruktur, jadi antara SDM dan infrastruktur yang sifatnya hard itu harus dibangun, karena kita salah satunya kita harus turunkan juga biaya transportasi dengan infrastruktur yang baik. Nah, bicara soal stabilitas politik tadi itu Pak Erlangga, banyak kemarin itu kan sempat ada isu reshuffle ya Pak, meskipun ini sekali lagi adalah hak prerogatif presiden begitu. Banyak juga pakar yang melihat sebaiknya kemudian tidak perlu ada reshuffle, mengingat ini kita masuk ke tahun politik dan sisa pemerintahan tinggal 1 tahun lebih lah kira-kira begitu ya. Sebagai partai pemerintah, partai pendukung Pak Presiden Jokowi, menyikapi isu dan dinamika reshuffle, Pak Erlangga bagaimana? Ya, reshuffle saya di periodenya Pak Presiden Jokowi ini bukan menjadi sesuatu yang sakral. Ya, Pak. Jadi itu bisa dilakukan kapanpun dan size. Skalanya juga tergantung situasi. Jadi ya kita ikuti ya. Dan itu kembali ke hak prerogatif presiden. Iya, itu. Kebutuhannya, tapi menurut Pak Erlangga ada atau tidak? Ya tentu kalau kita lihat dari kebutuhan kan namanya semua kan dinamis. Kayak main bola aja kan, kadang-kadang di 1 menit terakhir juga boleh ganti pemain, dan pemain yang diganti, yang mengganti ini nyetak gol deh di perpanjangan waktu 5 menit. Jadi, Oke. Analoginya Pak Erlangga selalu bola, ini menarik ini Pak. Saya jadi teringat olahraga Pak, ini juga tengah ramai karena ada kabar yang juga sudah diakui Presiden bahwa Pak Menpora Zainuddin Amali, kader Partai Golkar, sudah mengundurkan diri secara informal, dan Pak Erlangga mengatakan menunggu arahan Presiden soal siapa yang menggantikannya. Golkar siap untuk penggantian itu Pak? Golkar itu ibarat catur, kita punya pemain yang siap jadi benteng, jadi kuda, jadi perdana menteri, jadi pion, jadi gajah. Jadi kita kadernya banyak, siap di posisi manapun. Tapi artinya benar ya Pak, bahwa Pak Menpora itu sudah akan mundur, tinggal secara resmi ya, saja? itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke. Pak, muncul berita bahwa mulai kandidat-kandidat pengganti Menpora dari Partai Golkar, beberapa nama muncul Pak, yang muda-muda terutama, ada Mas Dev Laksono, Putri Komarudin, Dito Aryo Tejo, dan lain-lain sebagainya. Inikah yang kemudian masuk ke radar Partai Golkar, atau masih banyak kader lain yang berpotensial? Saya setuju yang dan lain-lainnya itu. Artinya bukan dari nama-nama yang beredar ini? Ya, artinya kita punya kader banyak sekali yang punya kemampuan. Jadi tinggal tergantung mau mainnya di depan, di belakang, di tengah. Oke. Dan tentu sudah berkomunikasi dengan Pak Erlangga ya, dengan Pak Menpora Seluruhnya juga. kita sudah berkomunikasi. Belum ada informasi Pak kapan kemudian itu akan dilakukan pergantiannya? Ya kita tunggu saja. Oke. Pak, Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai besar, sekarang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kalau melihat ke depan, bagaimana Pak Erlangga, target-target apa yang dalam Pak Erlangga ingin capai sekali lagi? Ya, pertama tentu kalau secara ekonomi pertumbuhan kita harus di atas 5,3. Secara partai Golkar harus menang. Oke. Jadi minimal partainya kursinya nambah. Oke. Kursinya nambah. Jadi jabatannya nambah. Jabatannya nambah. Apapun yang nambah kita dukung. Ada yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada semua kader Partai Golkar? Mungkin saya tanya Mas dulu. Kenapa di komputer itu ada keyboard yang tulisannya enter? Untuk menambah, untuk masuk atau? Iya. Kenapa? Kenapa harus enter itu? Di komputer kan ada enter. Iya. Kenapa harus enter? Kenapa ya Pak? Menurut Pak Erlangga itu karena apa? Untuk apa? Kalau entar program-program ada yang jalan, termasuk juga dalam politik harus ada enter bukan entar, Pak. Enter bukan entar. Oke, Pak. Jadi untuk kader Partai Golkar, apa ingin Pak Erlangga sampaikan menuju tahun politik 2024? Ya tentu ini Partai Golkar sudah melakukan konsolidasi secara baik. Saya apresiasi seluruh kader Partai Golkar untuk terus kita konsolidasi dan kita persiapkan menuju pemilu 2024. Dan tentu kita harus mendukung program-program pemerintah yang sedang berjalan agar pemerintahan ini berhasil. Karena kalau pemerintahan berhasil,
masyarakat yang akan memilih Partai Golkar akan semakin bertambah. Pak, terakhir banyak yang memprediksi bahwa nanti ketum-ketum parpol ini akan deklarasi di bulan Maret atau bahkan ada yang mengatakan di bulan Juni sudah mulai terlihat begitu kan, tidak mungkin juga kita semuanya meraba-raba terus begitu kan Pak. Menurut Pak Erlangga kapan momen itu akan terjadi atau mungkin kapan Golkar dan KIB akan mendeklarasikan? Ya tentu kita punya milestone, tambah partai, tambah ini. Jadi kalau itu semua pre-kondisinya sudah, maka siap diluncurkan. Apakah itu betul di bulan Juni nanti mulai terlihat Pak? Ya tadi tergantung inputnya mana, kalau semua sudah masuk kita pencet yang enter tadi. Kalau belum cukup masih ntar Pak. Oke. Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, terima kasih banyak Pak sudah berdialog bersama dengan saya di Talk Politik with Reinhard. Sehat-sehat Pak Erlangga. Kita nantikan apa langkah-langkah politik berikutnya dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Terima kasih. Terima kasih.